Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan terkait analisis penerapan CSR dan Green Human Research Management pada PT Indofood Sussex Makmur. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 3, yaitu ada Alex, ada saya sendiri, Steinros, ada Johannes, ada Selfie. Sektor manufaktur merupakan salah satu sumber utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dan pencemaran lingkungan. Saat ini, Indonesia memiliki target atau memiliki cita-cita sebagai negara dengan nol emisi karbon pada 2060. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dituntut dan terdorong untuk menjalankan operasional bisnis mereka yang sejalan dengan keberlangsungan aspek lingkungan, sehingga perusahaan dapat ikut berkontribusi dalam mengurangi emisi dan mencapai target nol emisi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kami ingin menganalisa penerapan CSR dan GHRM pada PT Indofood Sussex Makmur. PT Indofood didirikan oleh Bapak Sudono Salim pada 14 Agustus 1990 dan saat ini sudah memiliki 15 pabrik di Indonesia dan sudah melakukan ekspor ke benua Asia, Australia, dan Eropa. PT Indofood Sussex Makmur adalah perusahaan makanan terkenal yang beroperasi dalam berbagai bidang seperti mie, produk susu, tepung-tepungan, dan masih banyak lainnya. Mereka juga terlibat dalam agribisnis seperti perkebunan dan minyak nabati. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, Indofood menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Contohnya akun Instagram @rumahindofood yang digunakan untuk membagikan informasi tentang promosi dan mendengarkan saran dan komentar dari pelanggan. Media sosial juga membantu Indofood dalam mengikuti tren pasar. Untuk mencapai program keberlanjutannya, PT Indofood juga telah melakukan berbagai macam program seperti CSR. Untuk mencapai tujuan CSR tersebut, perusahaan seperti Indofood perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Mereka mengadopsi manajemen sumber daya manusia yang berorientasi pada praktik keberlanjutan atau yang biasa kita kenal sebagai Green Human Research Management. GHRM membantu perusahaan merumuskan kebijakan, menerapkan undang-undang, dan meningkatkan kesadaran lingkungan karyawan. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu 5 Key Questions Stakeholder Management. Stakeholder adalah orang atau kelompok yang bisa merubah atau terpengaruh oleh rencana suatu perusahaan. Untuk menjalankan hal ini dengan baik, ada 5 pertanyaan penting yang harus dijawab. Yang pertama itu, siapa saja pemangku kepentingan di organisasi? Yang kedua, apa yang menjadi taruhan kepentingan dari pemangku kepentingan? Yang ketiga, apa peluang dan tantangan yang dibawa oleh pemangku kepentingan kepada perusahaan? Yang keempat, tanggung jawab berupa ekonomi, hukum, etika, dan filantropis apa yang harus dimiliki perusahaan terhadap pemangku kepentingannya? Yang kelima, strategi atau tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan untuk mengatasi tantangan dan peluang dari pemangku kepentingan dengan baik. Kemudian yang kedua ada Green Human Resources Management atau GHRM. Green HRM adalah cara perusahaan menggunakan kebijakan sumber daya manusia untuk mendukung praktik keberlanjutan dan menciptakan lingkungan kerja yang peduli terhadap lingkungan. Hal ini tentunya membantu karyawan memahami dan menghargai praktik hijau yang ada dalam organisasi. Dimulai dari saat mereka direkrut hingga pengembangan karir mereka. Green HRM adalah bagian dari upaya perusahaan untuk menjalankan manajemen lingkungan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, perusahaan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Ketiga yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tentang bagaimana perusahaan berhubungan dengan semua orang yang terlibat dengannya, seperti pelanggan, karyawan, masyarakat, pemilik, pemerintah, pemasok, dan pesaing. Hal ini tentunya mencakup investasi dalam kegiatan sosial, cara mereka memperlakukan karyawan, bagaimana mereka menjaga lingkungan, dan bagaimana mereka berkinerja secara finansial. Ini adalah cara perusahaan menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak terkait, berperilaku etis, berkelanjutan, dan menciptakan nilai bersama. Kemudian ada marketing mix.
Marketing mix adalah kombinasi alat pemasaran yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk membuat orang tertarik pada produk atau layanan mereka. Hal ini tentunya melibatkan beberapa elemen kunci seperti yang pertama itu ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, yang keempat ada promotion. Kemudian ada promotion mix. Promotion mix adalah cara perusahaan mempromosikan produk atau jasanya kepada pelanggan. Hal ini melibatkan berbagai elemen seperti cara mereka melakukan periklanan, pemasaran langsung, hubungan perusahaan terhadap masyarakat, dan promosi penjualan. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan pelanggan, memberikan nilai, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Dengan menggunakan berbagai elemen ini, perusahaan dapat efektif mempromosikan produk atau jasa mereka kepada orang-orang sekitar. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang diterapkan pada analisis ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah cara untuk memahami peristiwa sosial dan perilaku manusia dengan menggambarkannya dengan kata-kata. Ini melibatkan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam situasi yang alami. Tentu hasilnya itu merupakan laporan rinci yang menjelaskan fenomena yang diteliti. Oke, selanjutnya faktor-faktor lingkungan sosial. Ada faktor-faktor sosial di sekitar perusahaan yang bisa menciptakan masalah dan merugikan citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengatasi masalah itu untuk menjaga keberlanjutan hidup dan citra positif. Beberapa faktor sosial yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut. Yang kedua, faktor kode etik. Dalam bisnis penting memiliki aturan yang mengatur perilaku perusahaan dan karyawan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk punya aturan ini, tapi kadang-kala karyawan melanggarnya demi keuntungan pribadi atau kelompok. Alasan lainnya bisa termasuk kurang pemahaman tentang aturan ini, saksi yang kurang ketat, dan budaya perusahaan yang kurang mendukung etika kerja. Hal ini bisa mendapat pada kritik dan konsumen dan kualitas produk atau layanan. Cara mengatasinya adalah dengan memberikan pelatihan etika kepada karyawan, menerapkan saksi yang lebih tegas, lebih memantau karyawan, dan benar-benar menjalankan aturan perusahaan dengan serius. Dan kedua, faktor CSR. Pada tahun 2020, banyak perusahaan memulai menerapkan CSR karena menyadari betapa pentingnya CSR untuk menjaga kelangsungan bisnis. PT Indo Sukses Makmur Tbk menerapkan CSR untuk memastikan perusahaan mereka berkelanjutan dan menciptakan citra positif di mata konsumen. Banyak orang percaya bahwa perusahaan yang tidak peduli pada CSR tidak peduli terhadap lingkungan, dan ini bisa menjawabkan kritik dan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor lingkungan sosial. Yang pertama, faktor hubungan dengan stakeholder. Hubungan dengan stakeholder merupakan bagian penting yang harus dijaga oleh perusahaan dikarenakan stakeholder memiliki peranan penting terhadap perusahaan. Stakeholder memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dan reputasi perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholdernya, akan timbul kritik yang menganggap perusahaan tersebut tidak memiliki tanggung jawab. Faktor penetap regulasi. Setiap regulasi yang ditetapkan oleh perusahaan tentunya mempertimbangkan berbagai aspek dari lingkungan internal maupun eksternal. Setiap regulasi yang dibuat diharapkan tidak merugikan pihak lingkungan perusahaan, dikarenakan hal ini yang memicu timbulnya kritik sosial terhadap perusahaan dengan alasan bahwa perusahaan membuat regulasi sesuai dengan kepentingan perusahaan sendiri. Selanjutnya, strategi pemasangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki unit bisnis yang bergerak bidang food dan beverage yang terdiri dari produk noodle, dairy, snacks, food seasoning, nutrition, and special food and beverage, di mana produk yang disediakan selalu dibutuhkan oleh pasar kegiatan sehari-hari. Kedua, place. PT Indofood Sukses Makmur Tbk sendiri terkenal akan jaringan bisnis yang sudah luas di Indonesia. Pada tahun 2005, PT Indofood Sukses Makmur Tbk jumlah gudangnya telah meningkat secara drastis untuk meningkatkan supply chain dan pengiriman yang lebih luas lagi. Pemasangan produk yang dilakukan dengan adil, efektif, dan efisien. Yang ketiga, promotion. Selain melakukan promosi melalui elektronik, PT Indofood Sukses Makmur Karya itu Tbk juga melakukan promosi sebagai sponsor dan dari sebagai acara, yaitu seperti acara roadshow atau
mengadakan festival. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga berpartisipasi dengan membuat lagu, jingle atau siswa yang disebut Jingle Dare. Yang keempat, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan pricing strategi merupakan menyediakan produk substitute. Contohnya untuk produk Indomie, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memasang harga lebih tinggi dari kompetitor sejenisnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang berikutnya adalah Corporate Social Responsibility yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang membagi menjadi 5 kategori penerapan. Yang pertama adalah Building Human Capital, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini membuat sebuah program yang bernama Indofood Research Nugraha, di mana program ini merupakan program hibah penelitian untuk mahasiswa yang fokus pada ketahanan pangan. Mereka akan diberikan dana bagi proposal mahasiswa yang terpilih. Program yang kedua yaitu kerjasama dengan Politeknik Negeri untuk mendukung pelatihan vokasi pemerintah. Ini melibatkan kolaborasi dengan universitas untuk memastikan keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua yaitu Indofood Peduli, di mana dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah Nutrition for All, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini menyediakan 2.500 liter minyak kita untuk masyarakat dan juga memberikan 370 paket daging kurban pada hari Idul Adha. Yang kedua yaitu Sun Movement, di mana pada tahun 2020 ini Indofood mendukung acara yang bernama Global Sun Pitch Competition, di mana kompetisi ini melibatkan 21 finalis yang sebelumnya telah memenangkan kompetisi serupa pada tahun 2019 di Afrika dan juga Asia. Tujuannya adalah untuk menyoroti usaha-usaha kecil atau UMKM yang berusaha menciptakan makanan terjangkau dan bergizi untuk membantu mengatasi masalah anemia dan gizi buruk di kalangan masyarakat. Yang berikutnya adalah Indofood Nutrition Care, di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini mengoperasikan armada klinik keliling di seluruh Jawa dan juga Medan di bawah program Indofood Nutrition Care. Yang berikutnya adalah Nutrition for Workforce, di mana program nutrisi untuk tenaga kerja ini dibentuk untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan di kantin karyawan ini mematuhi pedoman nutrisi dari pemerintah. Yang berikut adalah Lactation Room, di mana ruang laktasi ini dilengkapi oleh peralatan sterilisasi dan materi pendidikan tentang perawatan janin dan juga nutrisi. Disediakan pada unit operasi untuk mendukung ibu menyusui di antara karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang berikutnya adalah Strengthening Economic Value, di mana dibagi lagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah kemitraan dengan petani. PT Indofood ini bekerja sama dengan petani lokal untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil. Yang kedua yaitu kemitraan dengan pertanian berkelanjutan Indonesia atau disebut juga Pisagro, di mana PT Indofood ini bagian dari petani berkelanjutan Indonesia ini berupaya bersama-sama dengan pemerintah dan juga berbagai pihak industri pertanian untuk mendukung pertahanan pangan dan juga kesejahteraan petani dalam mengadopsi praktek pertanian yang berkelanjutan. Yang berikutnya adalah Protecting the Environment, di mana Indofood ini memiliki program Indofood Waste Bank untuk mengajak masyarakat untuk membuang sampah kemasan dengan benar. Mereka dapat memisahkan sampah-sampah sesuai dengan kategorinya, organik, non-organik, dan juga lain sebagainya. Yang berikutnya adalah Mangrove Ecosystem Restoration Alliance atau disebut juga dengan MERI, di mana kolaborasi antara pemerintah dan juga perusahaan untuk melindungi hutan mangrove dan mendukung masyarakat di daerah pesisir. Yang ketiga yaitu Indofood bekerja sama dengan masyarakat dan juga pemerintah untuk menanam pohon di seluruh Indonesia. Hal ini untuk memulihkan lingkungan dan menjaga sumber air di bagian Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Yang berikutnya adalah program Solidarity and Humanity, di mana dibagi lagi menjadi 2 kategori, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merayakan hari-hari besar keagamaan dengan mengadakan acara dan memberikan donasi kepada komunitas. Contohnya seperti acara Ramadan, Idul Adha, Waisak, dan juga Natal. Yang berikutnya adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia
untuk mengadakan kegiatan donor darah setiap tahunnya. Semua karyawan yang sehat didorong untuk mendaftar sebagai pendonor darah dan mendukung inisiatif ini. Yang berikutnya adalah 5 Key Questions Stakeholder Management. Pemangku kepentingan ini merupakan elemen penting bagi keberlangsungan perusahaan dan membantu perusahaan untuk mencapai pengembangannya. Namun, perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan seperti menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah menggunakan metode 5 Key Question Stakeholder Management ini. Berikut ini adalah isi dari 5 Key Question tersebut. Yang pertama adalah Who are our organization stakeholder? Yaitu siapa sih stakeholder dari organisasi kita. Dalam PT Indofood sendiri ada consumer, employee, investor, bankers, pemerintah, suppliers, dan juga masyarakat. Dan yang pertanyaan kedua yaitu What are our stakeholder stakes? Yaitu kepentingan dari pemangku kepentingan ini adalah membantu perusahaan PT Indofood untuk mengambil keputusan untuk keberlangsungan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu What opportunities and challenges do our stakeholders present to the firm? Di mana peluang yang dihadirkan oleh pemangku kepentingan adalah PT Indofood Sukses Makmur ini berpeluang untuk berkembang dengan baik, mengelola perusahaan dengan baik, dan mencapai kesuksesan di depannya. Namun, adapun tantangan yang dihadapi oleh PT Indofood sendiri, yakni perusahaan harus dapat berkelanjutan dalam persaingan yang sangat ketat untuk saat ini. Yang berikutnya adalah What responsibility does the firm have to its stakeholder? Yaitu tanggung jawab apa yang harus diterapkan. Tanggung jawab yang diterapkan sendiri adalah berupa program-program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility yang telah disebutkan oleh sebelumnya. Dan yang terakhir adalah What strategy or action should the firm take to the best address stakeholders challenge and opportunities? Yaitu dengan cara selalu melibatkan pemangku kepentingan dalam proses bisnis perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Nah, yang berikutnya juga ada stakeholder mapping, di mana tujuan dari tabel ini adalah melengkapi 5 question stakeholder management tadi, yakni sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.